Haji Ahmad Syaihu lahir di Cirebon pada 23 Januari 1965. Mengenyam pendidikan SD sampai dengan SMA di Cirebon, Jawa Barat. Dan lanjut ke program Diploma Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Jakarta, selesai tahun 1986. Pernah mengemban sejumlah jabatan di antaranya track recordnya di dunia politik di antara lain, ikut dalam pertarungan Pilkada Jawa Barat sebagai calon wakil gubernur Jawa Barat di 2018. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Warta Kota yang saya hormati, saya banggakan. Perkenalkan, saya Ahmad Syaihu, ya. Saya terlahir di Cirebon pada 23 Januari 1965, ya, dari seorang ibu yang bernama Hajjah Nafi'ah binti Thohir dan juga ayah bapak yaitu Kiai Haji Maksum bin Kiai Haji Abdul Khair. Nah, setelah saya menyelesaikan sekolah dasar di SD Ciledug, ya, karena orang tua pindah ke Lemah Abang, Sindang Laut, akhirnya pada kelas 6 saya pindah ke Sindang Laut. Nah, menyelesaikanlah di sana di SD Lemah Abang 2, kemudian SMP juga di Sindang Laut, SMA juga di Sindang Laut. Nah, kemudian baru pada tahun 83 saya melanjutkan untuk kuliah di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara di Jakarta. Saat itu masih yang di Jalan Purnawarman nomor 99. Nah, sekarang udah pindah sebagian ke Jurang Mangu, ya. Dan alhamdulillah kemudian lulus di tahun 86. 86 itulah kemudian saya mempersunting juga, ya, seorang istri yang bernama Lili Wahidah, dan itu teman di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Setelah itu karena STAN pada saat itu adalah sekolah tinggi kedinasan, jadi tahun itu juga kami ditugaskan ke Sumatera Selatan, yaitu di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Sumatera Selatan. Ya, saya pindah bersama istri ke sana. Dan kemudian di sana saya bekerja di BPKP selama 2,5 tahun. Saat kemudian kami mengikuti kembali tes ujian masuk Diploma 4 Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, alhamdulillah diterima, dan tahun 89 kemudian kembali ke Jakarta untuk menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara untuk Diploma 4. Nah, setelah itu kemudian kami ditugaskan di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Pusat. Nah, pada saat munculnya reformasi tahun 99 dan kemudian ada tawaran pada tahun 2004, ya, untuk masuk ke dunia politik, ya, saya bermusyawarah dengan istri. Apakah saya diizinkan untuk keluar sebagai ASN, pegawai negeri di BPKP? Ya, hasil musyawarah saya dengan istri, ya sudah, nggak apa-apa kalau mau ingin berkecimpung di dalam perpolitikan. Saya juga minta nasihat dan masukan dari orang tua, dan orang tua juga alhamdulillah, bapak ibu juga memberikan dukungan. Akhirnya pada tahun 2004 itulah saya resign dari BPKP, ya, di bulan April kalau nggak salah. Setelah itu saya ngikuti pemilihan umum dan dicalonkan oleh Partai Keadilan Sejahtera untuk calon anggota DPRD Kota Bekasi. Alhamdulillah di 2004 kemudian Allah takdirkan saya terpilih sebagai anggota DPRD Kota Bekasi, dan saya jalani tugas sebagai anggota DPRD. Saat itu saya diminta untuk menjadi wakil ketua DPRD Kota Bekasi dari tahun 2004 sampai 2009. Pada pemilu 2009 ternyata saya dipindahkan, yaitu dicalonkan di tingkat provinsi. Ya, tingkat provinsi
dengan daerah pemilihannya tentu di kota dan Kabupaten Bekasi, ya. Alhamdulillah 2009 juga saya terpilih menjadi anggota DPRD provinsi. Hanya belum habis masa tugas saya sebagai anggota DPRD provinsi, rupanya partai menugaskan saya untuk menjadi kandidat, ya, calon wakil wali kota Bekasi. Kemudian di 2012 itulah saya kemudian menjadi calon wali kota Bekasi, dan ternyata Allah takdirkan saya menjadi wakil wali kota Bekasi, ya, mendampingi saat itu Pak Rahmat Effendi. Nah, sampai kemudian tahun 2018, ya. Dan pada tahun 2018 partai meminta saya untuk mencalonkan sebagai calon wakil gubernur Jawa Barat. Pada saat itu memang Allah belum takdirkan, ya. Saya saat itu mendampingi Pak Ajat, ya, Maijen Sudrajat. Cuma Allah belum takdirkan. Namun di tahun 2019 saya diminta untuk mencalonkan sebagai anggota DPR RI dari Dapil Jawa Barat 7 yang meliputi Kabupaten Bekasi, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Karawang, dan alhamdulillah terpilih. Saat ini, sampai dengan saat ini, alhamdulillah saya menjadi anggota Komisi 1 di DPR RI dari utusan daerah pemilihan Jawa Barat 7. Nah, tentu itulah rangkaian hal yang sudah saya lalui dari saya terlahir sampai dengan pada saat hari ini. Dari sisi kepartaian juga alhamdulillah saya juga mengikuti jenjang-jenjang, ya, dari kepengurusan di DPW, kemudian kepengurusan di DPP yang membawahi Banten, DKI, dan Jawa Barat, dan kemudian pada musyawarah Majelis Syuro yang tahun 2021 ini, itu saya diminta untuk menjadi presiden partai. Sampai dengan hari ini saya menjalani sebagai presiden PKS. Saya 5 bersaudara, maaf. 5 bersaudara itu 2 perempuan dan 3 laki-laki, ya. Nah, saya yang terakhir, yang kelima, ya, yaitu yang pertama memang sudah meninggal dunia sejak kecil, dan kemudian yang kedua ini juga alhamdulillah masih ada di Cirebon, yang ketiga di Cirebon masih ada, dan yang keempat yang sudah meninggal juga, ini yang perempuan. Dan terakhir saya, jadi yang sudah meninggal 1 laki-laki dan 1 perempuan, ya. Dan kemudian memang orang tua saya, ya, ini ya dari kalangan masyarakat yang biasa-biasa saja lah, ya. Orang tua saya, ayah waktu itu sebagai kepala kantor urusan agama, ya, sempat kemudian kan KUA di Cilduk, kemudian pindah tadi ke Sindang Laut, ya, Lemah Habang, ya, dan sampai pensiun juga sebagai kepala kantor urusan agama. Dan tentu sebagai ASN, ya, sebagai pegawai negeri, dan ibu juga hanya ikut suami, ya, tidak dalam keadaan yang berkecukupan sekali, tetapi alhamdulillah ayah dan ibu kemudian membimbing saya, ya, memberikan bekal-bekal pelajaran agama di rumah, mendatangkan guru-guru mengaji ke rumah. Bahkan saya juga diminta untuk menimba ilmu pada guru-guru tertentu di Pondok Pesantren Buntet, ya, dan juga kepada para alim ulama yang memang punya khususnya orang tua saya ini memang punya concern terhadap tilawah Al-Quran, sehingga saya dititipkan kepada Kiai Haji Makmun, ya, di Cirebon, kemudian kepada Kiai Haji Usman Jatim, ya, di Cirebon, dan juga kepada Kiai
Haji Fuad Zain ya, dan Kiai Haji Jawahir yang saya suka belajar kepada beliau-beliau itu. Ya, saya mengikuti bahwa karir-karir baik di politik maupun di pegawai negeri ya mengikutinya secara mengalir begitu saja ya. Artinya saya juga nggak neko-neko ya, dan mengikuti apa yang dilakukan oleh partai secara umum ya, sehingga tahapan demi tahapan juga saya ikuti tadi, dari mulai di DPW Jawa Barat, kemudian meningkat di waktu itu istilah wilayah dakwah Banjabar ya, dan kemudian sekarang ini sebagai presiden partai. Jadi artinya di pegawai negeri maupun di partai ya saya mengalir begitu saja lah. Apa karir-karir ini ya memang ini juga menjadi hal yang ya kejutan bagi saya, keluarga, dan mungkin juga bagi teman-teman yang nggak menyangka mungkin seorang Ahmad Syaihu diminta untuk memimpin PKS. Padahal banyak SDM yang memiliki gelar doktor ya, yang lebih berkapasitas. Tapi ketika partai kemudian mengamanahkan ya saya sami'na wa ata'na ya, mengikuti apa yang diminta, dan insya Allah dengan bekerja seperti tadi saya katakan, kelebihannya di PKS ini kadernya militan, strukturnya solid, dan juga biasa bekerja dalam kerangka kebersamaan. Mudah-mudahan itu ternyata begitu saya diamanahi jadi presiden juga banyak yang berikan bantuan pemikiran, bantuan dari sisi support, dukungan berbagai hal ya. Alhamdulillah sampai hari ini saya tidak mengalami kendala-kendala yang berarti. Pertemuan saya dengan istri memang saya masuk sama-sama di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara tahun 83 ya, di masa kuliah karena saya suka satu kelas, ada juga kadang berpisah. Tapi kemudian juga sering juga bertemu di masjid ya, karena saya dan istri sama-sama aktivis pengurus masjid, sering mengadakan di kepengurusan masjid, di senat mahasiswa, dan kemudian ternyata setelah dapat penugasan ya saya dan istri menyepakati ya kita nikah sebelum ditugaskan. Akhirnya sebelum ditugaskan ke Sumatera Selatan, saya nikah di tahun 86 itu, dan alhamdulillah kemudian baru setelah itu ditugaskan ke BPKP Sumatera Selatan. Alhamdulillah sampai dengan hari ini saya diamanahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya 6 orang anak ya, 3 laki-laki dan 3 perempuan ya, 3 laki-laki ini alhamdulillah ya semuanya sudah ya sudah besar, tinggal satu aja yang terakhir perempuan yang masih di sekolah SMA kelas 3 ya. Lebihnya sudah ada yang menyelesaikan kuliah, studi, dan sudah bekerja. Jadi ini sekedar gambaran ya. Ini bagaimana Allah memberikan amanah ini tentu tidak kita sia-siakan. Saya dan istri juga berusaha untuk membekali anak-anak saya dengan nilai-nilai agama, dan oleh karena itulah sejak kecil ya kita berikan pemahaman-pemahaman itu dengan memilihkan sekolah pada anak-anak dengan sekolah yang memberikan penanaman karakter yang baik. Bahkan sebagiannya ya saya sengaja justru titipkan ke pondok-pondok pesantren yang saya kenal betul mudirnya atau ketua yayasannya atau guru-gurunya. Saya titipkan anak saya untuk dibimbing, dibina, dan alhamdulillah ya sampai sekarang ini ada anak-anak saya
bisa tumbuh kembang sehingga menghidupkan nuansa kemandirian dan nuansa kita tumbuh dalam nilai-nilai yang berkarakter. Saya juga tidak melakukan pemaksaan ya, anak saya harus terjun ke politik, tapi saya juga tidak menghalang-halangi bagi mereka, anak-anak saya yang kemudian juga mau terjun di politik. Anak-anak saya rata-rata mereka terjun untuk bisa bekerja secara mandiri ya. Ada yang bekerja di sektor perbankan, keuangan ya, ada juga yang bekerja di sektor IT karena memang sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Ada juga yang justru ke pesantren, menjadi guru di pesantren. Nah, itu saya biarkan mereka tumbuh. Tapi kemudian saat mereka kemudian memutuskan ada keinginan ya untuk maju ke politik, ya saya juga silakan. Tapi kamu harus tahu juga konsekuensinya. Tentu bisa jadi harus meninggalkan pekerjaan yang hari ini. Ya, sebagaimana dulu saya juga harus meninggalkan ASN, dan tentu perlu menanamkan kemandirian yang lebih. Kenapa? Karena tadi harus tentu mencari penghasilan sendiri ya, yaitu dengan menghidupkan entrepreneur itu lah. Dan kalau itu sudah dipertimbangkan betul ya dan mampu, ya silakan untuk maju ke jenjang politik, kemudian berkiprah memberikan pelayanan kepada masyarakat ya, sehingga masyarakat bisa mengenali ya, jangan cuma keinginan berkiprah tapi kemudian nggak mau turun di masyarakat. Tentu ya nggak akan ada masyarakat yang mengenalinya. Saya kira itu. Ya, saya alhamdulillah dalam kondisi sehat dan ini bisa terjaga kebugaran ini karena memang ya suka menjaga dengan salah satu ikhtiarnya olahraga ya. Biasa sejak dulu sebetulnya waktu di pemerintah kota saya justru menjadi ketua Perbakin di Bekasi. Makanya saya juga sering juga latihan menembak. Karena sekarang jarang-jarang, cuma dengan saya di DPR RI ini lebih seringnya ya saya bersepeda ya. Cuma dalam suasana pandemi ini juga kadang-kadang agak riskan juga. Saya juga suka main badminton. Itu juga saya di masa pandemi saya kurangi. Kenapa? Gara-garanya ternyata setelah biasa teman main badminton saya WA ke saya, Pak Ustadz, mohon maaf nih, doakan saya sedang positif. Waduh, namanya juga main badminton kan tepuk-tepuk itu, akhirnya kita khawatir juga, akhirnya saya tinggalin juga. Nah sekarang ya paling sepedahan dan juga berenang ya untuk menjaga kebugaran ini. Oleh karena itu sahabat-sahabat sekalian, sobat-sobat WK, terus jaga kebugaran kita dengan menjaga semangat olahraga. Nggak sempat keluar rumah, ya tentu saya juga melakukan treadmill akhirnya di rumah saja. Ya mudah-mudahan ini jadi juga sarana untuk kita bisa bugar sepanjang hari. Ya, olahraga yang paling disukai dan memang ini bagi saya ini memang rekomendasi dokter ya. Dia menyarankan, dokter saya ini kalau bisa olahraganya renang aja. Ya, karena dengan itu mungkin akan bisa lebih menjaga kebugaran dan juga akan bisa ya memulihkan fisik kita lah. Ya, karena mungkin untuk yang tadi badminton masih bagi saya sudah mulai terlalu berat. Ya, mendukung ya berbagai organ tubuh saya nggak lagi memberikan support. Nah, jadi ini juga sudah mulai kurangi. Jadi cuma dua mungkin yang lebih sering, bersepeda dan berenang gitu ya. Saya kadang-kadang juga bersepeda ke kantor DPR RI ya, dan kemudian menitipkan sepeda dan saya mandi, salin, ikut rapat. Nah, ternyata itu alhamdulillah lebih bugar gitu ya. Kantor DPP juga dari rumah Pondok Gede, saya bersepeda ya, dan itu yang kemudian juga membuat kita lebih bugar. Cuma kadang-kadang kita agak khawatir ya,
karena situasi sekarang di jalan ini belum ada proteksi bagi para pengguna jalan. Ya, sepeda harus kemudian rebut jalan dengan pengguna sepeda motor, ya, dengan kendaraan roda 4, yang akhirnya menjadi agak khawatir juga nih dengan kondisi seperti ini. Ya, mudah-mudahan ke depan akan ada jalur-jalur khusus ya bagi para pesepeda yang membuat kemudian nyaman bersepeda dan aman untuk bisa dilintasi. Itulah mungkin harapan saya. Sobat WK, demikianlah bincang-bincang terkait dengan riwayat hidup saya dari masa kecil, ya, kemudian juga bagaimana saya menjalani pendidikan dan juga menjalani karir baik sebagai ASN maupun sebagai politisi di Partai Keadilan Sejahtera. Nah, mudah-mudahan bincang-bincang ini juga akan memberi motivasi dan manfaat bagi yang mendengarkan. Semoga sukses selalu untuk kita semuanya. Dan sekali lagi saya ingin berpesan, tentu kita harus mau memahami politik, ya, dan bekerja sesuai dengan politik yang kita yakini. Jangan sampai kita abai, karena kalau kita abai, tentu kita akan tergilas dengan kebijakan-kebijakan yang justru dihasilkan dari proses politik. Sukses selalu untuk kita, dan mudah-mudahan negeri kita akan bisa menjadi lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.